Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Siti Rubiatul Adawiyah. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswi dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Nah, teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Geometri Analitik, yaitu mengenai garis lurus yang sejajar dan tegak lurus suatu garis, beserta jarak dari suatu titik terhadap suatu garis. Adapun tujuan utama dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Geometri Analitik yang diampu oleh Ibu Irena Puji Luritawati, MPD. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai garis lurus yang sejajar atau tegak lurus. Nah, dua garis yang sejajar atau tegak lurus dapat diketahui dengan mengamati sifat dari gradiennya. Nah, dua garis saling sejajar apabila gradiennya sama. Bisa kita tuliskan M1 sama dengan M2. Jadi, gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Jadi, dapat disimpulkan jika gradiennya sama, pasti kedua garis itu sejajar. Apabila garisnya saling tegak lurus, maka gradiennya tidak sama. Nah, bagaimana sih sifat gradien untuk garis yang tegak lurus? Sifatnya yaitu gradien garis pertama dikali gradien garis kedua, hasilnya adalah negatif 1. Nah, jika saya di sini mempunyai garis G sejajar garis H, sejajar bisa kita tulis garis miring seperti ini ya, dibaca garis G sejajar garis H, maka gradien garis G atau MG akan sama dengan gradien garis H atau MH. Nah, apabila garis G ini tegak lurus, simbolnya seperti ini ya. Nah, ini dibaca garis G tegak lurus garis H, maka gradien garis G dikali gradien garis H sama dengan negatif 1. Nah, teman-teman, di sini kita langsung saja kepada contoh soal, di mana soalnya yaitu sebagai berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0, negatif 2 dan sejajar garis 6x dikurangi 2y sama dengan 1. Oke, kita langsung saja kepada penyelesaiannya. Yang diketahui dari soal yaitu sebuah titik yaitu 0, negatif 2 dan dikatakan bahwa garis itu sejajar dengan garis 6x dikurangi 2y sama dengan 1. Nah, ingat, ketika diberikan sebuah titik, kita misalkan dengan X1 dan Y1, maka 0 bisa dikatakan X1 dan negatif 2 bisa dikatakan Y1. Nah, untuk menentukan persamaan garis ada dua cara, yaitu apabila diketahui dua buah titik dan apabila diketahui sebuah titik gradien. Nah, di sini adanya sebuah titik dengan garis yang sejajar, tidak masuk kedua-duanya. Nah, di sini kita gradiennya diminta mencari sendiri dengan bantuan garis yang sejajar yang tadi. Nah, karena apabila ia sejajar, maka gradiennya sama. Nah, sekarang kita cari dulu gradiennya dengan bantuan garis 6x dikurangi 2y sama dengan 1. Nah, kita ubah garis ini ke bentuk umum, sehingga kita bisa mengetahui gradiennya negatif 2y sama dengan negatif 6x ditambah 1. Lalu kita sisakan Y di kiri ya, karena tujuan kita mengubah ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Nah, di ruas kiri sudah ada negatif 2Y, tapi target kita adalah Y, sehingga supaya menjadi Y, persamaan ini kita bagi dengan negatif 2. Maka kita peroleh Y sama dengan 3X dikurangi 1/2. Nah, sekarang persamaannya sudah menjadi bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Dengan begitu, kita bisa tahu M1-nya adalah 3. Nah, jadi gradien dari persamaan garis ini kita misalkan sebagai M1. Nah, dikatakan bahwa garis yang akan kita cari persamaannya itu sejajar dengan garis 6x dikurangi 2y sama dengan 1. Nah, karena kuncinya sejajar, kalau sejajar artinya gradiennya sama. Nah, garis saling sejajar berarti M1 sama dengan M2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita cari persamaan garis lurusnya atau kita singkat menjadi PGL. Mencari persamaan garis lurusnya, kita pakai aturan Y dikurangi Y1 sama dengan M2. Kenapa memakai M2 tidak M1? Nah, karena M1 adalah gradien dari persamaan garis 6x dikurangi 2y sama dengan 1. Nah, untuk persamaan garis yang kita cari, kita pakai gradien yang baru, yaitu gradien M2. Walaupun kebetulan nilainya sama yaitu 3, tapi tetap kita pakainya yang M2.
Nah, Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dalam kurung X dikurangi X1. Sisanya, kita tinggal substitusi. Kita masukkan nilai M2 sama dengan 3, nilai X1 sama dengan 0, dan nilai Y1 sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya, kita substitusikan terhadap persamaan yang telah ada. Y-nya kita turunkan, dikurangi Y1-nya kita rubah menjadi negatif 2, sama dengan M2-nya kita rubah menjadi 3, dalam kurung X dikurangi X1-nya kita rubah menjadi 0. Nah, kita turunkan kembali yang Y-nya, karena ini tandanya sama negatif, ketika dikalikan menjadi positif. 2 sama dengan 3 dalam kurung X dikurangi 0, kita operasikan, dimana 3 dikali X itu hasilnya 3X, dan 3 dikali 0 itu hasilnya 0. Nah, tidak usah kita tulis. Nah, di sini kita harus rubah ke dalam bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Maka, yang Y-nya kita turunkan sama dengan kita 3X-nya juga kita turunkan. Nah, yang positif 2 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi negatif 2. Maka didapat hasilnya yaitu Y sama dengan 3X dikurangi 2. Nah, jadi inilah persamaan garis yang melalui titik 0, negatif 2 dan sejajar garis 6X dikurangi 2Y sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jarak dari suatu titik terhadap suatu garis. Yuk kita simak bareng-bareng. Penurunan rumus untuk mencari jarak suatu titik X1, Y1 ke persamaan garis AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, karena kita juga tahu persamaan garis itu bisa kita tuliskan untuk Y sama dengan MX tambah C. Namun, ini persamaan garisnya seperti ini. Nah, misalkan ini titik X1, Y1. Nah, jaraknya yaitu harus tegak lurus, dan yang ini adalah persamaan garisnya yaitu AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana mencari jaraknya? Nah, tentu saja kita harus mengetahui koordinat di sini. X1, Y1 sama di sini sudut. Nah, karena kali ini kita tahu dua koordinat, maka kita bisa dengan mudah mencari jarak antara kedua koordinat dengan menggunakan Pitagoras seperti berikut ini. D sama dengan akar dari dalam kurung X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Nah, ini merupakan penurunan dari gambarnya, lalu menggunakan teorema Pitagoras. Lalu persamaan ini, AX ditambah BY tambah C sama dengan 0, kita rubah menjadi BY sama dengan negatif AX dikurangi C. Maka saya dapat Y sama dengan negatif A per BX dikurangi C per B. Jadi persamaan seperti ini bisa kita tuliskan dalam Y sama dengan MX tambah C. Berarti gradiennya apa? Yaitu negatif A per B. Jadi gradien garis AX ditambah BY tambah C sama dengan 0 adalah negatif AB. Nah, ketika kita telah mengetahui gradien garis ini, maka saya bisa tahu gradien garis D ini karena saling tegak lurus. Kalau kedua garis saling tegak lurus, maka gradien garis ke-1 dikali dengan gradien garis kedua hasilnya harus negatif 1. Berarti gradien garis ini AX tambah BY tambah C yaitu negatif A per B harus dikali dengan gradien yang ini. Akibatnya gradien ini yaitu B per A. Nah, teman-teman, kita misalkan ya, ini titik X1, Y1. Lalu di sini ada garis, lalu diketahui gradiennya. Maka, untuk mencari persamaan garis ini, saya menggunakan Y dikurangi Y1 sama dengan B per A dalam kurung X dikurangi X1. Kenapa B per A? Karena gradien garis ini tegak lurus. Nah, kita perhatikan garis ini melewati titik X1, Y1. Berarti Y-nya boleh saya ganti dengan Y2 dan X-nya kita ganti menjadi X2. Maka saya dapat dua persamaan ya. Ini satu persamaan, lalu yang tadi persamaan garis ini karena dia melewati titik X2, Y2, maka Y-nya harus Y2 dengan X-nya harus X2. Nah, dua persamaan ini bisa kita substitusikan, lalu kita coba sederhanakan dari dua persamaan ini. Nah, selanjutnya kita langsung kepada halaman selanjutnya. Di sini kita tulis ulang untuk kedua persamaannya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, perhatikan ini Y2-nya sama dengan negatif A per B X2 dikurangi C per B. Nah, masukin ke sini, lalu pindahkan ke kanan. Ketika dipindahkan ke kanan, berarti kan Y2 di sebelah kanan ya. Nah, negatif A per B X2 menjadi plus. Nah, begitu pula dengan negatif C per B menjadi positif C per B. Maka, negatif Y1 menjadi seperti ini ya. Lalu, yang ada X1 ini saya pindahkan ke kiri. Lalu, C per B juga kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, yang X2 tetap di sebelah kanan. Ini ada X2, X2. Nah, yang B per A tambah A per B, X2-nya kita faktorkan keluar. Nah, maka saya dapat X2-nya adalah sebelah kiri ini semua dibagi yang ini.
Nah teman-teman, supaya bentuknya tidak terlalu pecahan seperti ini, saya bisa menggunakan perkalian A kali B dikalikan dengan yang atas, dibagi dengan A kali B, supaya kalau ini dikalikan jadi pecahannya itu tidak rumit seperti ini. Ya, maka atas dikalikan A kali B, A-nya kecoret ya menjadi B kali B, menjadi B kuadrat ya. Lalu ini AB Y1. Nah ini A kali B dikalikan negatif C per B, B-nya kecoret menjadi AC. Nah yang di bawah AB dikali B per A jadi B kuadrat, dan AB dikali A per B menjadi A kuadrat. Maka X2 nya seperti ini ya teman-teman. Nah kalau X-nya adalah ini, maka ketika X2 saya substitusikan ke sini, saya dapat Y2. Perhatikan sekarang X2 cuma dalam AB sama X1 Y1. Nanti di sini Y2 juga sama, X2 nya hilang menjadi AB dan X1 Y1. Oke, kita coba ya. Nah, Y2 sama dengan negatif A per B, X2 dimasukin negatif C per B, maka Y2 sama dengan, ini saya kalikan masuk dulu ya, ini kalikan ke atas, ini juga kalikan ke atas, menjadi seperti ini, tambah negatif A dikalikan negatif A menjadi positif, A kuadrat C per B, ya kan, per, di bawahnya tetap A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C per B. Nah sekarang kita kembali mengingat, tadi kita tujuannya adalah mencari ini kan, X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat di akar untuk mencari panjangnya atau jaraknya. Langsung kita coba X2 dikurangi X1. X2 adalah ini, dikurang dengan X1. Oke, kita coba, ini kita tuliskan ulang ya, dikurang dengan X1. Supaya bisa dikurang, ini kan pecahan, samakan penyebutnya terlebih dahulu, berarti yang sebelah kanan saya kalikan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat, supaya sekarang penyebutnya sama antara yang kiri dengan yang kanan. Nah, udah sama penyebutnya, sekarang yang atas bisa kita kurangin. Nah, perhatikan ini X1B kuadrat, ini ada minus X1B kuadrat, bisa dicoret ya. Maka X2 dikurangi X1 sekarang menjadi lebih sederhana seperti ini. Nah, X2 dikurangi X1 sama dengan teman-teman, perhatikan di sini ada yang namanya negatif A ya, di sini juga ada negatif A. Nah, saya keluarkan dulu. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita coba yang Y2 yang tadi. Nah, kita mau coba kurangkan dengan Y1. Y2 tadi sudah seperti ini ya, lalu kita coba kurangin dengan Y1. Nah, teman-teman perhatikan, ini pecahan dengan penyebutnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, supaya bisa dikurang dengan sebelah kanan ini, maka ini harus jadi pecahan dengan penyebutnya A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi ini dikalikan A kuadrat tambah B kuadrat, di atas dibagi dengan bawahnya dikalikan A kuadrat tambah B kuadrat juga. Nah supaya bawahnya muncul A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Nah sebelah kanan seperti ini jadinya ya. Perhatikan di sini ada yang sama. Ini A kuadrat Y1, di sini ada negatif Y1 A kuadrat. Oke, kita coret ya. Nah sekarang sisanya seperti ini, maka Y2 dikurangi Y1 adalah, nah ada yang sama, B sama B kita faktorkan keluar menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita hitung D-nya, kita tuliskan ulang terlebih dahulu. Nah sekarang kita mau menghitung jaraknya. Nah supaya kita tidak menuliskan akar berulang-ulang, saya kuadratkan aja ya, nanti terakhir baru saya akarkan. X2 dikurangi X1 kuadrat, ini semua dikuadratkan, maka kita dapatkan negatif A dikuadratkan menjadi A kuadrat, ini semua dikuadratkan seperti ini jadinya. Nah tambah ini yang Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan, maka negatif B dikuadratkan menjadi B kuadrat, lalu yang sebelah kanannya juga dikuadratkan menjadi seperti ini. Nah teman-teman perhatikan, ini sama dengan yang ini. Nah iya kan, maka ini bisa saya faktorkan keluar menjadi A kuadrat tambah B kuadrat dikalikan dengan ini. Nah perhatikan, ini A kuadrat tambah B kuadrat, ini juga ada A kuadrat tambah B kuadrat, berarti kecoret ya, menjadi seperti ini. Nah yang di atas tetap sama, dibagi dengan yang ini, kecoret menjadi seperti ini. Ini D kuadrat, maka D sama dengan AX1 tambah BY1 tambah C kuadrat diakar menjadi positif. AX1 tambah BY1 tambah C per yang di bawah A kuadrat tambah B kuadrat di akar. Jadi ini adalah rumus untuk mencari jarak suatu titik ke persamaan garis, di mana persamaan garisnya ditulis dalam bentuk ini, lalu kita tuliskan persamaan garisnya. Nah, kita langsung saja kepada contoh soalnya, di mana soalnya itu cari jarak titik 0,0 ke garis Y sama dengan negatif X tambah 8. Nah, ini harus dituliskan ke dalam bentuk umum dulu. Maka persamaan garisnya saya pindahkan ke kiri menjadi X tambah Y kurangi 8 sama dengan 0. Nah, X1, Y1 yaitu jarak dari titik ke garis, titiknya itu 0,0. Maka D sama dengan rumusnya itu AX1 tambah BY1 tambah C dimutlak dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya adalah ini ya, X1-nya sama dengan 0 dan C sama dengan negatif 8. Dibagi dengan A-nya berapa tadi? 1 ya, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka kita dapatkan 8 dimutlak per akar 2. Atau rasionalkan, kalikan akar 2 menjadi 4 akar 2.
Oke, ini adalah pembuktian rumus untuk mencari jarak suatu titik di koordinat kebersamaan garis. Nah, teman-teman, rumus ini penting sekali karena kita akan sering menjumpai persoalan-persoalan seperti ini. Baik, semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.